Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metode penelitian dan statistik Dr. Ira Liasari UKM. Perkenalkan, nama saya Fitna Ramadhani dari jurusan D3 Kesehatan Gigi. Di sini saya akan membawakan kelompok saya yang berjudul hubungan kebiasaan minuman manis dengan kejadian KS gigi. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya kesehatan gigi dan mulut sebagai bagian dari kesehatan sistemik. Rongga mulut merupakan jalur utama masuknya nutrisi yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Secara nasional, berdasarkan data SKI tahun 2023, prevalensi karies pada anak usia 5-6 tahun mencapai 48,4%. Sementara itu, di tingkat lokal, Sulawesi Selatan mencatat angka masalah gigi sebesar 68,4%. Namun, terdapat kesenjangan di mana hanya sekitar 11,2% penduduk yang mendapatkan perawatan medis profesional. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan gigi masih cukup tinggi dan perlu perhatian lebih. Salah satu faktor yang diduga berpengaruh adalah kebiasaan konsumsi makanan manis yang dapat meningkatkan risiko terjadinya karies gigi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan signifikan antara kebiasaan konsumsi minuman manis dengan kejadian karies gigi pada siswa sekolah dasar. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis keterkaitan antara frekuensi konsumsi gula dengan peningkatan risiko demineralisasi email gigi pada anak. Metode pengukuran dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kejadian karies menggunakan standar indeks DMFT untuk gigi tetap dan DFT untuk gigi susu. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh konsumsi minuman manis terhadap kesehatan gigi, khususnya pada anak sekolah dasar. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pencegahan karies gigi di masyarakat. Pada bagian ini menjelaskan tentang penyebab terjadinya karies gigi. Menurut konsep KAIES, terdapat 4 faktor utama yang memengaruhi terjadinya karies, yaitu yang pertama ada host, yaitu kondisi struktur gigi dan kualitas air liur. Yang kedua ada agent, yaitu bakteri kariogenik seperti Streptococcus mutans. Yang ketiga ada substrat, yaitu sisa makanan terutama gula atau karbohidrat. Dan terakhir ada waktu, yaitu lamanya paparan asam terhadap gigi. Keempat faktor ini saling berinteraksi sehingga dapat menyebabkan terjadinya karies gigi. Minuman manis memiliki beberapa dampak terhadap kesehatan gigi, antara lain dari segi sifat cair. Minuman manis mudah masuk ke sela-sela gigi sehingga sulit dibersihkan. Dari segi frekuensi, kebiasaan minuman sedikit demi sedikit namun sering lebih berbahaya dibandingkan minuman dalam jumlah banyak sekaligus. Selain itu, minuman manis dapat menurunkan pH mulut hingga di bawah ambang 5,5 yang menyebabkan terjadinya demineralisasi enamel gigi. Kerangka konsep dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan orang tua memengaruhi perilaku kesehatan anak seperti kebiasaan menggigit gigi dan pola makan. Selanjutnya, perilaku tersebut akan berdampak pada status kesehatan gigi anak yang diukur menggunakan indeks DMFT dan DFT dan plak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain observasional analitik. Desain yang digunakan adalah cross-sectional, di mana pengukuran variabel dilakukan dalam satu waktu. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Alur pemikiran penelitian dimulai dari skala global, nasional, hingga lokal, yaitu di Makassar. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu yang pertama ada variabel independen, kebiasaan mengonsumsi minuman manis meliputi frekuensi dan jenis. Yang kedua ada variabel dependen, kejadian karies gigi yang diukur menggunakan indeks DMFT dan DFT. Sampel diambil menggunakan teknik per voice sampling dengan kriteria inklusi, yaitu siswa yang hadir, bersedia, dan mendapatkan izin dari orang tua. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama ada tahap persiapan, mengurus izin sekolah dan informat consent dari orang tua.
kedua ada tahap pelaksanaan, siswa mengisi kuesioner terkait kebiasaan minuman manis. Yang ketiga ada tahap pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan klinis gigi untuk melihat kondisi karies gigi. Yang ketiga ada instrumen yang digunakan, yaitu ada kaca mulut, sonde, dan eskavator sesuai standar. Analisis data dilakukan secara bivariat menggunakan uji chi-square dengan tingkat signifikans 0,05. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kebiasaan minuman manis dengan kejadian karies gigi. Baik,